Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathbox. Di video kali ini masih kita bahas tentang materi limit. Di video sebelum-sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menentukan nilai limit. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang teorema limit. Ada beberapa teorema yang akan kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah teorema 1 dan teorema 2. Untuk teorema 1, yang berbunyi jika C dan K adalah suatu konstanta atau sebuah bilangan yang bebas berapa itu ya, maka nilai limit dari X mendekati C, kemudian fungsinya itu adalah K sendiri atau suatu bilangan, maka nilai limitnya itu adalah K ya. Nah, bisa diperhatikan dari contoh berikut, nilai limit X mendekati 2 untuk fungsinya itu 6, maka nilainya itu ya tetap 6 gitu. Ya, jadi tetap mendekati 6. Kemudian teorema 2, jika C adalah suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi dari X, maka limit X mendekati C untuk fungsinya Fx itu sama dengan Fc. Artinya di sini berarti kita mensubstitusikan nilai X sama dengan C ya. Karena di sini limit X mendekati C, langsung kita substitusikan dalam fungsi Fx-nya. Jadi setiap unsur atau variabel X dalam fungsi F tersebut kita ganti dengan C. Ya, jadi di sini fungsi teorema 2 itu substitusi ya. Bisa diperhatikan dari contoh berikut, nilai limit dari X mendekati 2 untuk fungsinya itu adalah 3X min 5, maka sama dengan 3 kali X-nya kita ganti dengan 2, yang ini ya. 3 kali 2 dikurangi 5, maka akan sama dengan 1. Seperti itu. Next, di teorema yang ketiga, jika F dan G adalah fungsi-fungsi dari X dan C adalah suatu konstanta, maka nilai limit dari X mendekati C, kemudian fungsinya itu adalah Fx, bisa penjumlahan, ya bisa ditambah Gx atau bisa dikurangi Gx, ya itu akan berlaku sama. Itu nilainya sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx ditambah atau dikurangi dari limit X mendekati C Gx ya. Jadi kalau misalkan kita punya limit X mendekati 3 misalkan dari 2X plus 1 dikurangi 3X misalkan seperti itu ya. Ini ada dua buah fungsi F dan G ya. Maka ini bisa kita split atau kita pisah ya, sehingga menjadi limit X mendekati 3 untuk 2X plus 1. Satu lagi, karena operasinya ada pengurangan, maka dikurangi oleh limit X mendekati 3 dari 3X. Seperti itu ya. Ini contohnya mungkin ya. Next, di teorema yang keempat, jika F dan G merupakan fungsi-fungsi dari X dan C adalah suatu konstanta, maka limit X mendekati C dari fungsi Fx dikali Gx, jadi kedua fungsi tersebut dikalikan, maka nilainya adalah limit X mendekati C dari Fx dikalikan dengan limit X mendekati C dari Gx. Jadi ya sama seperti yang tadi, di split saja. Tadinya perkalian antara dua buah fungsi ya. Nah, sekarang perkalian dari dua buah limit ya. Jadi limit yang pertamanya Fx dikalikan dengan limit dari yang keduanya adalah Gx, seperti itu ya. Kemudian next di teorema yang kelima ada masih sama fungsi F dan fungsi G. Kemudian C adalah suatu konstanta, maka nilai limit X mendekati C. Nah, sekarang kalau tadi di teorema yang keempat, Fx dan Gx-nya itu dia dikalikan, nah sekarang Fx dan Gx itu dia dibagi. Fx dibagi Gx atau Gx dibagi Fx bebas ya, tergantung dari kondisinya masing-masing. Maka ini akan bisa di-split menjadi limit X mendekati C dari Fx per limit X mendekati C dari Gx. Dengan syaratnya, karena ini bilangan bentuknya pecahan, maka penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena penyebut di sini bentuknya adalah limit X mendekati C dari Gx, maka limit X mendekati C dari Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, kemudian teorema yang keenam,
Jika fungsi f adalah fungsi dari x dan c adalah suatu konstanta dan n adalah suatu bilangan bulat, ya, ketika kita menemukan limit x mendekati c, kemudian fungsinya fx pangkat 1 per n, ya n-nya bilangan bulat ya, ingat harus bilangan bulat, maka ini akan bisa kita split menjadi limit x mendekati c dari fx, kemudian baru dipangkatkan 1 per n. Ya, kalau yang tadi asalnya itu pangkatnya itu untuk si fx-nya ya. Nah, sedangkan sekarang itu sama saja kita mencari nilai limit dari fx-nya dulu, kemudian nanti dipangkatkan 1 per n. Oke, bisa diperhatikan dari contoh berikut untuk teorema yang ke-6. Limit x mendekati 2 untuk fungsinya itu x pangkat 1 per 3. Ya, x pangkat 1 per 3 itu berarti akar pangkat 3 dari x ya, akar pangkat 3 dari x. Oke, berarti ini bisa kita cari dengan limit x mendekati 2 dari x terlebih dahulu, kemudian baru dipangkatkan 1 per 3. Maka limit x mendekati 2 dari x itu langsung kita substitusikan 2-nya, maka menjadi 2, kemudian baru dipangkatkan 1 per 3, maka akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Oke, seperti itu. Mungkin ada 6 teorema tentang limit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.